Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro and sis. Nih yang kalian tunggu-tunggu ya. Udah ready sekarang di Yamaha Sumber Mas Motor. Yamaha Gear Ultima. Tuh, baru aja turun. Pagi hari, ini baru jam, tuh teman-teman lihat. Jam 8.54. Dan gua akan review habis-habisan ini motor. Yang kalian tunggu-tunggu. Yamaha Gear Ultima tipe keyless. Nah, ini udah ready di Yamaha Sumber Mas Motor, di mana teman-teman bisa beli cash maupun kredit. Tuh, lihat aja stoknya. Banyak di sini. Ya. Ini ada tuh di mana? Di Yamaha Sumber Mas Motor, di mana teman-teman bisa beli di sini baik cash maupun kredit. Ya, pengirimannya ke seluruh wilayah Jabodetabek. Free ongkir juga. Ini dealer buka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Ya, gokil. Ini emang kelihatannya dealernya kecil, tapi aku dulu tahu ya bro and sis, ini dealer jualannya bisa sampai 300, 400 dah. Gokil ya. Oke, kita akan review si Yamaha Gear Ultima tipe keyless. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa nih subscribe YouTube-nya Cang Jenal. Kita ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe YouTube-nya Cang Jenal. Terima kasih banyak bro and sis. Panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa dimudahin segala urusan dunia maupun akhiratnya. Ya, langsung aja kita review si Yamaha Gear Ultima Smart. Jadi ini, gue nggak tahu ya, ini yang pertama atau kesekian video Gear Ultima Smart di Indonesia ataupun dunia. Bro and sis, Yamaha Gear Ultima Smart ini punya dua pilihan warna. Warna magma black seperti ini yang teman-teman lihat, dia doff ya. Satu lagi warna biru. Nah, warna biru pernah ada juga di Gear 125 yang tipe S tuh warnanya asik banget. Cuman yang ada baru ini nih. Si warna magma black. Langsung aja bro and sis, motor ini dibanderol dengan harga 22.685.000 untuk on the road-nya Jakarta nih, untuk on the road-nya Jakarta. Dia punya berat 95 kg. Gue hafal banget karena udah sering banget ya review si Gear Ultima. Dia punya berat 95 kg dengan tangki 5,1 liter dan tinggi tempat duduk ke tanah itu 750 mm. Jadi sangat cocok dimiliki buat warga-wargi Konoha ya. Orang-orang Indonesia tuh cocok banget. Walaupun sempat ada yang bilang ini motor kesannya cebol di belakang, tapi teman-teman harus tahu nih, dimensi lebarnya itu lebih lebih lebar dibandingin kompetitornya. Ini luar biasa, asik nih. Dia joknya warna biru, tangki 5,1, tinggi 750 mm. Dia mesinnya berpendingin 4 langkah SHAC. 4 langkah SHAC. Yang pasti udah injeksi ya. Pibelnya otomatis, sistem pelumasannya basah, dan dia pakai electric starter. Buat teman-teman yang ngerasa risih sama motor ini, gue juga nggak tahu tuh yang ngerasa risih itu apakah tetangga atau buzzer. Jadi emang motor sekarang rata-rata tuh udah nggak pakai kickstarter ya. Udah nggak pakai kickstarter. Nah, tapi yang pasti ini rangkanya underbone. Suspensi depannya dia teleskopik. Suspensi depannya teleskopik, terus belakangnya dia unit swing. Atau bisa dibilang tromol ya, bro and sis. Nah, motor ini punya panjang motor ini 1850 mm. 1850 mm. Sedangkan dia punya lebarnya ini, yang tadi kita udah sampein di awal, emang kelihatannya gambot, kecil tapi gambot, dia 685 mm. Bro, dengan tinggi secara keseluruhan, nih, tinggi motor ini secara keseluruhan, kita reviewnya yang simpel-simpel aja. Dia 1075 mm, bro and sis. Oke, kita kasih lihat detailnya, tampilan dari belakang. Seperti ini.
Jadi kalau orang-orang biasanya dari depan, gue dari belakang dulu ya. Nah teman-teman, lihat ini behelnya yang pasti besi. Besi plus lampunya LED dan lampu sennya masih bohlam. Dia punya lampu hazard nih. Kalau untuk tipe smart dia punya lampu hazard. Untuk ban belakangnya dia 110/70 dengan ring 12 dengan sistem pengeremannya masih tromol. Tampilan cover knalpotnya seperti ini. Lumayan asik lah ya. Nggak terlalu kaku gitu kayak Fazio, kayaknya kaku banget menurut gua pribadi. Ya. Ini bagian kanan daripada motor. Untuk spakbornya, ada yang bilang ini spakbornya overlapping, kegedean, tapi teman-teman bisa lihat ya. Simetris ya, antara body sama spakbor simetris. Dan ini lumayan panjang. Jadi lumayan ya buat ngebantu yang di belakang tuh nggak terlalu kecipratan ketika kondisi jalanan hujan. Bagian belakangnya, nah ini masuk ke bagian kiri daripada motor. Teman-teman bisa lihat, ini yang tadi kita bilang, masih tromol. Soknya dibalut warna hitam bro and sis. Cover mesin seperti ini. Nah, nih bagian bodi sebelah kiri. Teman-teman bisa lihat ya, ini perpaduan antara stiker plus ditambah emblem gear. Jadi bukan stiker ini. Ditiban sama emblem. Warnanya gold, asik ya, mengesankan mewah ya. Ini bagian kiri daripada bodi belakang motor. Kiri dan kanan biasanya nggak jauh beda. Oke, yang gue suka daripada Yamaha Gear Ultima, jelas. Nih, simple tapi efisien. Kenapa gue bilang simple tapi efisien? Ini buat kalau boncengan bertiga ya. Ini buat yang paling belakang. Ini buat anaknya. Dan yang pasti kalau pengendara ada di sini. Tuh. Asik ya. Simple tapi nggak dimiliki sama yang lain. 3 pijakan kaki buat si pengendara yang dibonceng 2 orang. Yuk. Francis, kita coba buka bagasinya. Nah ini udah keyless ya. Nih, bagasinya 18,6 liter. Jadi ketika teman-teman beli Yamaha Gear Ultima, teman-teman dapat ini. 2 remote keyless ya. Tuh. Biasanya kan 1 ya, ini dapat 2 ya. Oke. Dan buku servis. Tangkinya 5,1 liter. Nah, asik kan? Bersih. QC-nya bagus banget. Dan ini udah connected ke smartphone. Udah connected ke smartphone. Dengan tangki 18,6 liter, teman-teman dapat space lagi nih. Space di bagian sini. Kan biasanya motor ya ketutup aja gitu ya. Tapi di sini di Ultima dia dapat space di sini. Lumayan asik ya, mungkin buat karaoke nebo atau apa di sini. Tuh. Untuk bagian bawah masuk, ini kita jok. Halo, sorry, kita lihat joknya dulu dan joknya warna coklat ya. Tuh, teman-teman bisa lihat langsung. Ini joknya double layer bro, jadi nggak cuma satu. Makanya dia tuh enjoy banget nih. Empuk lah bahasanya. Teman-teman bisa lihat. Ini dalam banget. Tuh. Untuk yang dibonceng juga nggak terlalu. Nah tuh. Biasanya kan kita kadang-kadang kesakitan tuh kalau naik motor yang emang joknya kurang comfort gitu. Tapi ini 2 layer plus empuk banget. Asli serius. Ya. Kalau menurut gua motor yang paling empuk di bawah 125 atau 125 ya Vino tuh. Karena gua udah ngerasain Vino. Sama Vilano tuh asik juga, empuk banget. Masuk ke bagian deck bawah. Teman-teman lihat di sini ada aksen sedikit ya. Kalau yang di Ultima yang sebelumnya di sini ada tulisan nih. Cuman di Ultima kayak gini nggak ada. Cuman ada bentuk-bentuk akses seperti ini ya. Dan akinya ada di bawah sini. Gradasi-gradasi biar anti slip ya. Lumayan luas nih buat naruh galon ataupun gas 3 kg.
Ini bisa bro and sis. Cuman gua emang nggak ada waktu buat bawa-bawa galon atau gas untuk ngasih contoh ya. Mohon maaf. Ada hangernya, gantungan di sini ada dua, satu di bawah jok, satu lagi ada di sini di bawah stang. Dan ini udah keyless. Tuh. Jadi buat teman-teman yang kemarin nanya, sayang belum keyless, belum keyless, belum keyless. Kalau udah keyless gue beli deh. Ayo tanggung jawab sama kata-katanya nih. Kadang-kadang seperti itu ya buzzer ya. Gue rasa sih buzzer ya. Rata-rata yang kayak gitu. Sayang belum keyless, belum keyless. Nah sekarang udah keyless, beli nggak lo? Nah nih. Oke, ada satu sisi tempat di sini buat naro. Teman nggak terlalu tinggi, nggak terlalu dalam ya. Plus nggak terlalu luas. Ya mungkin naro barang-barang kecil ya. Di sebelah kirinya lumayan dalam. Ada power charging station, tapi pembelian tidak termasuk adaptor. Lumayan. Oke, masuk ke bagian kokpit. Nah, ini kita nyalain. Posisinya seperti ini. Bagian kanannya dia ada stop start sistemnya nih. Kalau di tipe smart. Kalau tipe yang biasa nggak ada ya. Jadi kosong, cuman ada electric starter aja di sini nih. Ini mati, ini mati. Tapi di tipe smart tertinggi ini ada stop start system, dia ada lampu hazard seperti ini. Teman-teman bisa lihat nih, nyala. Nanti kita kasih lihat ke depannya. Ya. Plus udah digital. Ya. Untuk ngerubah ada di sini ada baterai, odo, trip, dan ini jam. Oke, kita reviewnya simpel-simpel dan udah connected. Simpel-simpel aja. Bagian kirinya, teman-teman bisa lihat ini antara lampu jarak jauh, lampu jarak dekat. Dan ini juga ada di hybrid yang tipe bawahnya. Ya, sen kanan kiri dan klakson. Oke, ini posisinya motor belum dinyalain. Tapi kita kasih lihat nih. Jadi seperti ini, tuh teman-teman bisa lihat ada lampu hazardnya untuk tipe yang smart ya. Ini lampu hazardnya. Ban depan belakang sama 110/70 ring 12. Dan keduanya udah tubeless. Oke, untuk spionnya sama kayak NMAX, sama kayak Aerox. Gak ada jauh beda. Di sini ada tulisan Yamaha. Ini stiker Yamaha. Ini tulisan emblem bahwa ini mesinnya Blue Cord Hybrid. Jadi motor ketiga setelah Pazio Villano dipakai di Gear Ultima. Hand gripnya gimana, Cang? Ya, standar aja ya. Jangan berharap banyak. Ini hand gripnya. Kanan kiri sama. Plus, ada satu fitur yang nggak dimiliki sama tetangga. Dia punya. Tuh. Jadi ini kekunci ya, bro. Untuk menonaktifkannya, teman-teman tinggal. Kuncinya lagi seperti ini. Menonaktifkannya seperti ini. Asik ya. Jadi motor nggak ngegelincir kalau di parkir agak menjorok ke bawah. Francis kurang lebih seperti ini nih tampilannya. Si Yamaha Gear Ultima Solid. Sekali lagi gue nggak tahu ini video pertama atau kesekian di Indonesia atau bahkan dunia. Yamaha Gear Ultima Smart 125cc Blue Cord Hybrid. Tampilan kepalanya. Lekukannya lumayan banyak ya, Francis. Di sini ada stiker gear. Stikernya seperti ini. Biasa aja ya. Tempat cover plat. Naruh plat nomor di sini. Dan lampunya seperti ini. Untuk lampu utama sudah LED, cuman lampu sennya masih bohlam. Jadi tampilan kalau lihat dari depan ya kayak gini nih. Asik ya. Oke, kita tampilin secara keseluruhan biar teman-teman seakan-akan lagi POP ngelihat motor ini. Dari bagian depan ke bawah. Ya, sampai ke ban-bannya 110/70 ring 12 dan udah cakram. Standar sih ya. Ini bagian spakbornya depan. Semuanya warna dop magma black. Motor ini udah
tes, direndam, ditabrak, dibanting, ya banyak banget nih. Hype banget waktu pertama keluar. Ini tampak sampingnya, ada stiker tulisan 125 cc. Masuk ke bagian bawah dan ini decknya. Seperti ini tampak dari jauhnya. Ya. Sekali lagi kita masuk ke bagian dashboard. Ini stop start system, lampu hazard, electric starter. Spedolnya seperti ini. Ini bagian kiri stang. Masuk ke bawahnya. Seakan-akan teman-teman lagi ngelihat POP ya. Dan ini bagian keylessnya. Ignition, on, off, open, push. Power socket. Hanger dan ini bagian daleman deck. Ini decknya. Jadi, nah ini ada hanger. Ke atas ini bagian joknya. Warna coklat ya, asik ya. Warna coklat. Dari atas, samping. Nah ini yang tadi kita bilang, pijakan kaki yang ada 3 bagian. Jadi di bawah buat pengendara, yang dibonceng anaknya dan si ibunya. Orang ketiga kita sebut aja. Atau orang ketiga, bukan orang ketiga secara negatif ya. Nah ini bagian samping. Terus bagian bawahnya. Bannya depan belakang sama 110/70 ring 12. Masih tromol. Oke. Kita kasih lihat lagi bagian dalamnya. Si bagasi. Ini 18,6 liter, teman-teman dapat 2 keyless ya. Gue nggak tahu nih apa ke bawah atau emang bener-bener 2 keyless ini dapatnya saya Gear Ultima Smart. Ini bagian tangki yang tadi kita udah sebutin 5,1 liter. Lumayan asik, lumayan gede ya, bahkan ngalahin Lexi yang cuma 4,2 liter tuh. Sama Pazio, sama Villano cuma 4,4 liter. Nah ini bagian di bawah jok. Jadi teman-teman dapat beberapa kunci ya. Sini. Tuh, seperti ini. Oke, bagian belakangnya. Jadi terlihatnya seperti ini. Ada yang bilang sih apa? Cebol ya, tapi enggak ya, karena ini padat banget dengan dimensi yang 685. Ya kan? Asik. Dan yang paling gue suka ini besi, bro. Ini dari tampak sebelah kiri motor. Ya. Seperti ini. Ini. Oke, bro and sis, gue rasa itu aja yang kita mau tampilin. Sekali lagi, komen. Kira-kira menurut kalian ini video pertama Gear Ultima Smart atau video yang kesekian? Kalau bukan yang pertama, tolong di-share linknya di komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.